Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasalim. Apa kabar saudaraku? Balik lagi di Zibus Channel. Marilah kita dengarkan kisah singkat peristiwa pertempuran yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945, situasi Indonesia belum stabil. Saat itu Indonesia masih bergejolak terutama antara rakyat dan tentara asing. Hari Pahlawan tanggal 10 November merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah negara Republik Indonesia. Karena pada tanggal 10 November tahun 1945 terjadi pertempuran besar pasca kemerdekaan, yang dikenal juga sebagai Pertempuran Surabaya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai tanggal 1 September tahun 1945 bendera nasional Sang Saka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Gerakan pengibaran bendera tersebut meluas ke seluruh daerah-daerah, salah satunya di Surabaya. Pada pertengahan September, tentara Inggris mendarat di Jakarta dan mereka berada di Surabaya pada tanggal 25 September tahun 1945. Tentara Inggris tergabung dalam AFNI, Allied Forces Netherlands East Indies, datang bersama dengan tentara NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Mereka protes dengan berkerumun di depan Hotel Yamato dan meminta bendera Belanda diturunkan lalu kibarkan bendera Indonesia. Pada tanggal 27 Oktober tahun 1945, perwakilan Indonesia berunding dengan pihak Belanda dan berakhir meruncing, karena Ploekman mengeluarkan pistol, dan terjadilah perkelahian dalam ruang perundingan tersebut. Hingga mengakibatkan Ploekman tewas dicekik oleh sidik di Hotel Yamato pun terjadi ricuh. Sejumlah warga ingin masuk ke hotel, tetapi Haryono dan Kusnowibowo yang berhasil merobek bagian biru bendera Belanda sehingga bendera menjadi merah putih. Kemudian pada tanggal 29 Oktober pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan senjata. Namun keesokan harinya, kedua pihak bentrok dan menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris, tewas tertembak hingga mobil yang ditumpanginya diledakkan oleh milisi. Melalui Mayor Jenderal Robert Manser, pengganti Malabi, ia mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor serta meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Tak hanya itu, mereka pun meminta orang Indonesia menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas dengan batas ultimatum pada pukul 6, tanggal 10 November tahun 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah hingga terjadi pertempuran tanggal 10 November. Perang antar kedua kubu berlangsung sekitar 3 minggu. Tokoh perjuangan yang menggerakkan rakyat Surabaya antara lain Sutomo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Demikian kisah singkat pertempuran tanggal 10 November tahun 1945. Kisah tersebut tak hanya menunjukkan sejarah negara, melainkan juga mengajarkan keteladanan kepada rakyat Indonesia, seperti kejujuran, kegigihan, pantang menyerah, dan melakukan kewajiban dan hak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.